Halo guys, kembali lagi bersama kami Dark Borneo. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview sebuah film yang berjudul Follow Me, yang diproduksi oleh Escape Productions. Film yang bergenre thriller ini dirilis pada tanggal 18 September tahun 2020. Nah, film yang berdurasi kurang lebih 1 jam 32 menit ini memiliki plot twist yang bisa bikin lu kesal. Namun sebelum kita melanjutkan pada pembahasan alur cerita film ini, kami memperingatkan kepada kalian bahwa konten ini sepenuhnya mengandung spoiler. Bagi kalian yang tidak suka spoiler, kami menghimbau agar kalian menonton film ini secara utuh. Dan bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, mari stay tune bersama kami. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ini dia pembahasan tentang alur cerita film Follow Me. Di awal film ini menceritakan tentang seorang laki-laki muda yang memiliki channel YouTube yang bernama Escape Real Life. Nah, dalam film ini, dialah yang akan menjadi tokoh utamanya. Di awal film ini, Cole menceritakan tentang perjalanan hidupnya selama ini. Mulai dari alasan kenapa dia suka merekam setiap momen hidupnya, sampai tantangan-tantangan ekstrim yang sudah dia lalui demi kebutuhan konten videonya. Beberapa konten ekstrim yang pernah ia lakukan antara lain, yaitu dimasukkan ke dalam peti mati, kemudian dikubur hidup-hidup, menerima tantangan dari para pengikutnya yang mencapai jutaan orang, serta hal-hal lain yang dapat mengancam nyawanya. Untuk merayakan 10 tahun Escape Real Life, Cole terbang ke Moskow untuk melakukan hal menantang yang bahkan ia belum ketahui tempat seperti apa yang akan ia kunjungi tersebut. Ia ditemani oleh beberapa sahabatnya, yaitu Das yang merekomendasikan tempat yang akan Cole kunjungi kali ini, Samantha seorang gadis yang gak lolos lomba skateboard, Erin yang merupakan pacar Cole, dan yang terakhir adalah Thomas sahabat kecilnya. Sebenarnya Cole belum diberitahu secara detail oleh Das mengenai apa yang akan mereka lakukan di Moskow. Ketika Cole bertanya, Das menjawab bahwa dia mempunyai seorang teman yang bernama Alexei yang merupakan orang dengan tingkatan level tertinggi. Bahkan dia menuturkan bahwa Alexei adalah salah satu penggemarnya. Das menjanjikan Alexei akan membawanya ke klub terbaik, restoran terbaik, serta hal-hal terbaik lainnya yang dimiliki Alexei. Dan yang paling penting adalah Alexei akan membawa mereka ke dalam permainan ruang pelarian di Moskow. Akan tetapi Cole meremehkan apa yang dikatakan Das, karena ia menganggap bahwa tidak ada yang menarik dari penawaran yang diberikan Das sebelumnya. Setelah Das mengatakan bahwa ruang pelarian yang dimaksud sengaja diciptakan untuk Cole, akhirnya Das berhasil meyakinkannya. Sesampainya di Moskow, mereka disambut hangat oleh Alexei dan pacarnya. Mereka diberikan tempat penginapan yang memuaskan. Cole adalah gambaran generasi milenial saat ini. Apapun yang sedang dia lakukan, tidak lupa untuk update di media sosialnya. Malamnya Cole dan teman-temannya diajak Alexei pergi ke klub malam. Sungguh malam itu seakan menjadi surga bagi mereka. Mereka sangat menikmati malam pertamanya di Moskow dengan menikmati minuman-minuman alkohol dan hiburan dari wanita-wanita cantik. Seketika suasana berubah ketika Erin dan Samantha diganggu oleh dua pria botak yang membawa senjata. Untung saja ada petugas yang berhasil melerainya. Akan tetapi pria botak tersebut berjanji akan terus mengincar mereka. Dan akhirnya mereka pun pulang ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Erin curhat dengan Cole. Ia mengatakan bahwa semakin Cole update segala aktivitasnya di media sosial, semakin tidak aman juga kehidupan mereka. Erin merasa kehilangan Cole yang sebenarnya.
Dia mengatakan bahwa call publik dengan call yang dulu jelas berbeda, sampai ia tak bisa menikmati hidupnya. Scene pun berpindah pada saat pagi tiba. Mereka saling bercerita tentang malam pertama mereka di penginapan. Saat itu Erin meminta izin kepada teman yang lainnya. Dia mau jalan berduaan dengan Cole untuk quality time. Permintaan Erin pun dipenuhi oleh Dust dan Samantha. Ketika berada di mobil, Erin minta pergi untuk melihat Red Square. Akan tetapi supirnya membantah dan menyarankan mereka untuk tetap pergi ke tempat sesuai kesepakatan mereka dengan Alexi. Akan tetapi dengan bandelnya, Cole memaksa untuk merubah plan awal mereka dan minta supirnya untuk menurunkan mereka di tempat yang mereka mau. Akhirnya mereka membuat kesepakatan mengenai waktu untuk penjemputan setelah mereka jalan-jalan nanti. Karena Cole dan Erin tak mempunyai mata uang rubel, supir itu memberikan sejumlah uang kepada mereka. Cole dan Erin menikmati kencan mereka tanpa kamera dan tanpa diketahui jutaan orang di luar sana. Namun hal tersebut tak berlangsung lama. Saat di restoran, terlihat hal aneh di mana waiter yang melayani mereka terlihat sedang melaporkan keberadaan mereka kepada seseorang. Pada saat Cole memamerkan uangnya kepada Erin, tiba-tiba kertas merah jatuh ke lantai, dan hal tersebut tak dihiraukan oleh Cole. Saat waiter datang, waiter tersebut memberitahukan bahwa mereka sudah dijemput, dan waiter tersebut memberikan kertas merah yang jatuh tadi. Kertas tersebut memiliki tulisan yang terlihat seperti password, dan akhirnya Cole pun menyimpan kertas tersebut. Sebelum pulang, Cole juga tidak lupa untuk update di media sosial. Setelah mereka beranjak dari tempat tersebut, akhirnya mereka pun pergi ke tempat ruang pelarian yang akan mereka ikuti. Scene selanjutnya memperlihatkan Cole sedang live dan memberitahukan kepada fansnya bahwa ia akan segera memulai permainan di mana dia harus bisa lepas dari ruang pelarian tersebut. Akan tetapi di permainan kali ini, Cole tidak diperbolehkan untuk membawa HP untuk live. HP-nya langsung diambil alih oleh Alexi dan disambungkan di kamera ruangan agar Cole tetap bisa live streaming. Ketegangan dimulai ketika mereka mendapatkan penjelasan tentang permainan ini, di mana masing-masing dari mereka akan dimasukkan di dalam penjara Bolshevik. Mereka harus bisa memecahkan teka-teki dalam ruangan agar bisa keluar dan menyelamatkan teman yang lainnya. Di sini Cole yang mempunyai peran utama untuk menyelamatkan teman-temannya. Mereka dibawa ke penjara dalam keadaan kepala ditutup dengan kain. Cole berada dalam ruangan yang ada mayatnya. Dia hanya mempunyai waktu 1 jam untuk membebaskan teman-temannya. Awalnya mereka masih menganggap ini hanya sebagai lelucon. Cole berusaha mencari cara apa yang harus dia lakukan untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Ketika menemukan benda tajam, dia berpikiran untuk membedah mayat tersebut. Hingga akhirnya dia pun menemukan sebuah kunci dan akhirnya bisa keluar dari ruangan pertama. Di penjara selanjutnya, Cole menemukan Erin yang terkurung dalam kotak kaca. Di penjara yang lainnya, dia menemukan Samantha yang terikat di kursi setrum dengan keadaan mulut tertutup. Sampai detik itu, Cole masih menganggap bahwa itu hanya sebagai lelucon. Di penjara lainnya, Cole menemukan Thomas, di mana kaki dan tangannya terikat pada sebuah katrol yang berputar, dan das yang dimasukkan pada cangkang yang akan segera menutupnya. Cole harus berusaha untuk memecahkan teka-teki agar teman-temannya bisa dibebaskan. Pertama, dia berusaha menyusun katrol di ruangan penjara yang lain. Salah sedikit tindakan yang dilakukan Cole, maka hal itu akan membahayakan nyawa mereka. Setelah keduanya nyaris terbunuh, akhirnya Cole mampu memecahkan teka-teki katrol tersebut, dan dia membebaskan Das dan Thomas. Selanjutnya, Cole, Das, dan Thomas harus bisa mengeluarkan Samantha dan Erin.
Tepat di depan ruangan Samantha, ada sebuah lingkaran berbentuk labirin. Mereka harus bisa menyelesaikan teka-teki tersebut. Salah menggerakkan benda kecil di atasnya akan membuat Samantha disetrum dengan tegangan tinggi. Setelah nyawa Samantha hampir terenggut, akhirnya mereka bisa menyelesaikan teka-teki tersebut. Cole dan teman-temannya akhirnya makin panik. Ditambah lagi tak seorang pun dari luar yang merespon teriakan mereka. Ditambah lagi Das baru mengakui bahwa selama ini dia tidak terlalu kenal dengan Alexi. Seketika Cole yang sebelumnya menganggap bahwa ini hanya lelucon, akhirnya sadar bahwa permainan ini real dan tidak main-main. Setelah berdebat panjang, mereka baru sadar bahwa Erin masih terkurung dalam kotak kaca yang sudah mulai terisi air. Jika mereka tidak segera mengeluarkan Erin, maka Erin akan segera mati lemas. Mereka mencari petunjuk untuk menyelesaikan teka-teki. Hingga akhirnya mereka menemukan ruangan yang ternyata mempunyai teka-teki permainan yang bernama Die Hard, yaitu tentang ketepatan mengisi wadah air sesuai dengan kapasitas yang telah dituliskan. Thomas pun bekerja sama dengan teman yang lainnya untuk menyelesaikan game tersebut. Setelah berusaha dengan keras, ternyata hal tersebut sama sekali tidak dapat membebaskan Erin. Hingga akhirnya Cole inisiatif untuk membuka paksa dari atas. Dia panik karena kotaknya sudah dipenuhi air. Cole akhirnya berhasil membuka kotak tersebut secara paksa dan menarik Erin yang sudah pingsan dari kotak tersebut. Untungnya setelah diberikan nafas buatan, Erin pun tersadar dari pingsannya. Ternyata tidak sampai di situ saja. Ketika keluar dari ruangan tersebut, mereka mendapatkan keanehan lain dan terdapat banyak darah di ruangan pertama kali mereka masuk. Mereka makin panik dan akhirnya Cole membuka paksa pintu keluar. Setelah berhasil keluar dari bangunan tersebut, tidak disangka ternyata dalang dari semua ini adalah pria botak yang sempat mengganggu mereka saat di klub malam itu. Di depan mata mereka, pria botak itu membunuh kekasih Alexi dengan menembaknya di kepala. Akhirnya mereka semua ditangkap dan dikurung di tempat yang berbeda. Scene selanjutnya menunjukkan Cole yang disekap. Cole didatangi seorang laki-laki yang mengancamnya. Cole pun menangis dan memohon kepada pria tersebut agar membebaskan mereka. Ternyata pria itu melakukan siaran langsung dan langsung memperkenalkan bahwa Cole merupakan selebriti. Live itu dilakukan agar mereka mendapatkan banyak uang, dan pria itu mengatakan akan mengeksekusi satu persatu teman Cole. Hingga akhirnya Cole dibawa lagi ke ruangan lain, kemudian diikat dengan rantai. Dalam ruangan tersebut, Cole menonton secara live Samantha sedang disiksa. Ia menyaksikan Samantha dilucuti matanya dan lehernya dibantai sampai ia mati. Histeris menyaksikan kematian Samantha, Cole berusaha untuk melarikan diri dan akhirnya ia berhasil melepaskan ikatannya. Ia baru sadar ternyata kertas merah waktu itu tertulis sebuah password. Ia pun keluar melalui terowongan kecil. Di tengah perjalanan ia melihat secara jelas Das sedang dieksekusi. Tangan Das dipotong dan ia disiksa hingga mati. Sialnya secara tak sengaja pria itu melihat Cole dalam terowongan, sehingga penjahat berbadan besar itu memburu Cole. Setelah berusaha menghindar dari penjahat-penjahat tersebut, Cole akhirnya keluar dari bangunan tersebut menggunakan password yang diberikan supir waktu itu. Setelah keluar ia bertemu supir itu dan menanyakan maksud dan tujuannya. Ternyata supir itu berniat untuk menyelamatkannya. Supir itu pun memberikan kunci mobil agar Cole bisa kabur. Setelah meminta Cole bersembunyi, supir itu pun menemui penjahat tersebut. Karena tingkahnya yang mencurigakan, supir itu pun disiksa oleh penjahat-penjahat itu. Scene berpindah pada saat Cole berada di dalam mobil. Ketika hendak beranjak pergi dari tempat tersebut, setelah berpikir panjang, Cole mengurung niatnya karena masih kepikiran dengan Thomas dan Erin.
Akhirnya dia kembali lagi untuk menyelamatkan Erin dan Thomas. Ia masuk dan menemukan Thomas di dalam sebuah ruangan. Ia membuka ruangan tersebut dan mendapati Thomas dalam keadaan babak belur, ditambah lagi kacamatanya pecah. Tentu saja hal tersebut akan mempersulit mereka ketika proses pelarian nanti. Mereka berusaha melarikan diri dari penjahat-penjahat tersebut. Ketika berada di suatu ruangan, Thomas menanyakan apa yang terjadi. Cole menceritakan seluruh kejadian. Thomas pun panik sehingga terus berusaha untuk melepaskan borgol di tangannya, sehingga menimbulkan keributan dan mereka ketahuan. Setelah berjuang untuk melarikan diri dan survive dari penjahat-penjahat tersebut, akhirnya Thomas jatuh bersama dengan salah satu penjahat demi menyelamatkan Cole. Dan tentunya Cole terpukul dengan kematian Thomas, tetapi dia harus tetap berjalan untuk menyelamatkan Erin dan menghargai pengorbanan Thomas untuknya. Di perjalanan pencarian Erin, Cole menemukan sebuah pistol. Senjata itu akan digunakan olehnya untuk menghadapi penjahat-penjahat itu nantinya. Scene pun berpindah pada saat Cole tidak sengaja melihat ternyata dalang di balik ini semua adalah Alexi. Ia melihat Alexi menembak supir yang berusaha membantunya tadi. Walaupun disulut amarah, Cole harus segera berusaha mencari Erin. Ketika ia melanjutkan mencari Erin, ia melihat Erin diseret ke ruang eksekusi. Ia pun memberanikan diri masuk ke ruangan tersebut. Saat ia memasuki ruangan tersebut, ia melihat muka Erin sedang disayat dan ia berusaha untuk menahan orang tersebut agar tidak membunuh Erin. Cole menodongkan pistolnya dan penjahat itu pun tidak mau kalah. Ia juga menodongkan pistolnya di kepala Erin. Karena kebodohan Cole, akhirnya Erin tertembak di kepala oleh penjahat itu. Walaupun sedang dalam keadaan berduka, Cole harus tetap lari dari tempat tersebut. Di suatu ruangan, Cole menemukan jalan keluar. Ia keluar melalui lorong kecil yang membawanya ke dalam ruangan baru. Di ruangan tersebut, dia melihat Alexi sedang merekamnya menggunakan handphonenya sendiri. Cole disulut amarah dan berusaha untuk membunuh Alexi. Terlihat Alexi berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Belum sempat menjelaskan, Alexi terbunuh oleh Cole dengan pukulan keras di wajahnya. Cole membunuh Alexi menggunakan pistol yang dibawanya sampai muka Alexi hancur tak berbentuk. Dengan melakukan hal tersebut, Cole mendapatkan kelegaan tersendiri. Tetapi keadaan berubah ketika di dinding muncul tampilan tentang perayaan 10 tahunnya Escape Real Life. Ia pun akhirnya melihat ternyata teman-temannya masih hidup. Kekasih Alexi kaget melihat pacarnya mati dalam keadaan yang mengenaskan. Di layar juga ditampilkan ternyata hal yang Cole alami adalah bagian dari permainan yang teman-temannya rencanakan. Terlihat juga adegan kematian teman-temannya yang ternyata tidak benar-benar terjadi. Scene terakhir menunjukkan Cole yang masih nggak percaya dengan semua yang terjadi. Ia mengambil HP-nya dan merekam semua teman-temannya serta orang-orang yang terlibat dalam permainan ini. Dan di endingnya memperlihatkan Cole yang sedang ketakutan. Oke guys, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan endingnya akan kita bahas di konten selanjutnya. Jika diberikan angka 1-5, kira-kira kalian akan memberikan angka berapa untuk plot twist film ini? Silahkan berikan penilaianmu di kolom komentar.